تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Para hadirin hadirat jamaah salat fardul maghrib di Masjid Fathul Khair Simpang 4 Air Putih Suryanata di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia, yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kembali sama-sama kita diberikan kesempatan pelaksanaan salat fardul maghrib dengan secara berjamaah, dan kembali kita menyambungnya dengan niat i'tikaf sampai dengan waktu isya nanti, dan niat menuntut ilmu semasa berada di majlis ilmu yang penuh dengan keberkahan ini, yang mudah-mudahan semua yang dapat kita laksanakan, kita amalkan, kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima oleh Allah dengan sempurna, dengan ridhonya, dan masing-masing dari kita mendapatkan balasan dari Allah baik di dunia maupun kelak di akhirat, balasan yang banyak, yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga berkah daripada perkumpulan kita di majlis yang mulia, di masjid yang istimewa, di hadapan Zat yang Maha Mulia Allah Subhanahu wa taala, semua kita dan keluarga masing-masing dijaga dari virus corona, dan tidak ada satupun daripada keluarga kita yang terkena daripada penyakit atau wabah tersebut, dan semua wabah-wabah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam teratur tercurah kepada Sayyiduna wa Imamuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berikut keluarga besar beliau dan para sahabat, pecinta penerus perjuangan beliau serta umat beliau ila yaumil qiyamah. Kalau di minggu yang lalu atau tepatnya malam Arbi'a, kita membahas tentang keutamaan membaca surah Yasin, di mana surah Yasin itu makuri alahu, ya, tergantung diniatkannya untuk apa. Kalau kita membaca surah Yasin diniatkan untuk arwah dari keluarga kita, maka sampai ke sana. Kalau kita membaca surah Yasin diniatkan sagan pengobatan dari keluarga kita yang terkena penyakit, bisa, ya. Atau surah Yasin dibaca sagan, ya, kemaslahatan keluarga, bisa. Sagan pembukaan di toko supaya tokonya lancar, bisa. Sagan pindah rumah, bisa. Sagan kakanakan yang kalau malam ngalih kada kawa guring, bisa. Sagan bini nang kada kawa beisi keturunan, bisa. Tapi kalaunya sagan menambahi bini, wallahu alam pangkat, mungkin bisa juga. Jadi makuri alahu, ya, tergantung diniatkan untuk apa. Kayak kita minum air zam-zam tuh Pak, kita minum air zam-zam itu kayak seperti ini, ya, ma'u zam-zam makuri alahu. Air zam-zam itu, ya, diminum sesuai dengan apa kita niatkan. Kalau diniatkan ketika kita meminumnya itu sagan kuat awak kita, karena mungkin biasanya sehabis tawaf, kalau semalam kita bisa umroh, habis tawaf itu hendak sa'i, ke pesaian aja jauh, belum lagi melihat dari hujung ke hujung pesaian itu, Pak, itu panjang benar ini. Nah, minum banyu zam-zam itu, ya Allah, aku berniat nih dengan minum banyu zam-zam ini sagan kekuatan jasmani. Kalau aku berjalan, ya, melintari ini sampai dengan beberapa putaran, ya, 7 kali putaran,
Ya, insyaallah masyuribalah. Jadi ketika diminumnya itu tergantung untuk apa diniatkan. Ya, kalau diniatkan supaya menghilangkan dahaga, haus benar nih, insyaallah tuh, apalagi minumnya sampai 2-3 gelas tuh, hilang hausnya tuh, dahaganya hilang. Ya, lapar, diniatkan sagan mengobati lapar, supaya kada kelaparan bisa. Memang itu janjinya Rasulullah, ma'u zamzam masyuribalah. Air zam-zam itu tergantung diniatkan untuk apa ajarnya. Ya, untuk apa saja jadi obat. Mungkin kita batuk-batuk atau sesak-sesak napas atau kada pati nyaman di parut. Nah, niatkan untuk itu tuh, untuk supaya jadi obat. Ya, begitu juga surah Yasin. Ya, kalau kita cerita masalah ma'u zamzam kan harus ke sana, dan wahidi ngalih juga dicari di sini. Ya, paling tidak ini kita ada surah Yasin, obat juga dalam segala hal. Ya, keperluan kita apa diniatkan untuk itu, ngambil berkahnya itu dah, ngambil berkah. Ya Allah, ngambil berkah daripada surah Yasin ini, supaya ni jualanku laris, supaya wadaiku ini dikatujui orang. Jadi pas jualan wadai ini, siapapun orang melihat wadai itu kayak wadai itu mengiau-ngiau kayak ini tuh nasi. Jadi orang tuh kamu tuh kali. Kalau kita yakin bisa jadi enggak? Sangat bisa. Ya, al-madad ala qadril mashhad. Ya, pembantuan dari Allah itu terpancing, terpicu, termotivasi dengan keyakinan kita. Kalau yakin kita bisa terpicu, ya bisa jadi sesuai dengan keyakinannya tadi itu, Pak. Nah, itu Yasin yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Ya, luar biasa bacaan surah Yasin ini. Makanya kita selalu membacanya. Ya, karena qalbul Quran itu hatinya Al-Quran. Manusia aja ada hatinya, Al-Quran kan ada hatinya. Apa hatinya? Yasin. Ya, makanya ketika ada yang meninggal di sana kita, peguruan atau siapa saja, bacakan surah Yasin. Ya, iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surah Yasin, diniatkan sagan orang yang sudah meninggal daripada keluarga kalian, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacakan tuh surah Yasin. Gitu. Jangan cuma diilangi saja, dilihati, diitihi kuburannya habis itu berikan lagi, jangan. Ya, dibacakan surah Yasin, tahlil dan sebagainya. Itu kalau diniatkan untuk itu. Ya, diniatkan untuk lain-lain. Biasanya ada yang apa namanya pas beranak, benar nih anak beranak, bebinian, waduh kayak apa nih, tidak sampai ke pembukaan 2-3, jadi di pembukaan 1 aja, atau pembukaan 2 saja, atau pembukaan 3 saja, kada kawa. Nah, ya, biasanya beranak itu kalau sudah pembukaan 8, 12, 13, nah itu keluar. Nah, ya, pembukaan tambah banyak pembukaannya berarti tambah genol lubangnya. Gitu. Nah, itu ini ngalih ini. Ya, untuk membuka lawangnya tadi itu, dan dibacakan surah Yasin. Itu di antara manfaatnya. Ya, kalau diniatkan sagan orang nang ngalih susah beranak, maka insyaallah lancar beranaknya. Ya, sagan orang yang sakit kepala ditiupakan di banyu, bacakan surah Yasin, ditiupakan di banyu. Berkahnya surah Yasin, ya Allah. Ya, sehatkan kepalaku. Nah, sehat tu insyaallah. Nah, ini ada di sini ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang sudah di minggu yang lalu dibahas. Adapun berikutnya, nah ini berikutnya masih surah juga, Pak. Tapi bukan surah Yasin. Ya, ini kelebihan membaca surah Ad-Dukhan. Ya, membaca surah Ad-Dukhan ada kelebihnya. Yaitu amat banyak, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan tentang kelebihan daripada surah Ad-Dukhan itu. Ya, Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man qara'a Hamim Ad-Dukhan, surah Ad-Dukhan, ya, fi lailatin, ya, pada suatu malam, ya, asbaha yastaghfiru lahu 70,000 malakin. Barang siapa membaca Hamim Ad-Dukhan pada malam, pada suatu malam, maka pada pagi-pagi hari orang tersebut meminta ampun baginya oleh 70.000 malaikat. Oh, luar biasa. Jadi malam dibaca, ya, malaikat ada 70.000
yang siap dan disiapkan oleh Allah untuk membacakan istighfar atau memintakan ampunan. Yastaghfirullah, membacakan istighfar atau bahasa kitanya memintakan ampunan. Meminta ampun kepada Allah. Sagan siapa? Bukan sagan malaikat itu seorang, karena malaikat kada berisi dosa. Sagan orang yang membaca surah Ad-Dukhan tadi itu. Bukan 1-2 malaikat, tapi 70.000 malaikat. Wah, kada gampangan. 70.000 malaikat semuanya itu meminta ampunan kepada Allah. Sagan siapa? Guru Muhammad Saleh, imam besar Masjid Jami' Fathul Khair, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia. Masya Allah, ya, gemuruh suara malaikat itu demonstrasi kepada Allah agar ya guru soleh itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pagi itu, ya, sampai pagi malaikat tadi itu membacakan apa? Membacakan istighfar atau meminta ampunan kepada Allah. Sagan guru soleh tadi itu, contohnya kalau guru soleh tadi itu baca surah apa namanya Ad-Dukhan, ya, surah Ad-Dukhan, ya, malamnya dibaca sampai pagi itu malaikat, ya Allah ampunkan dosa sidin ya Allah. Bukan 1-2 malaikat, 70.000 malaikat. Coba kita bayangkan, ya, ini malaikat yang memohon kepada Allah, yang la ya'sunallaha ta'ala. Tidak ada dari mereka malaikat itu melakukan suatu dosa sedikit pun. Tidak. Ya, jadi mereka itu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya. Menujar Allah, ikam bertasbih tu panggawiannya. Ya, ini diperintahkan oleh Allah untuk meminta ampunan kepada Allah bagi orang yang membaca surah Ad-Dukhan pada malam hari. Masya Allah, kan luar biasa. Ini diantara manfaat daripada surah Ad-Dukhan, ya, mendapatkan suatu permohonan yang dilontarkan oleh malaikat kepada Allah, permohonan sebuah ampunan sagan orang yang telah membaca akan surah tersebut. InsyaAllah, ya, paling tidak setiap malam sekali barang kita baca surah Dukhan. Kada lawas-lawas, kada sampai 1-2 sampai 3 jam kita membacanya, sedikit aja itu. Ya, di rumah kita baca sebelum guring itu baca. Kalau ada buku kayak buku kitab himpunan surah kayak dulu ada di sini. Himpunan surah-surah tuh. Nah, nyaman baca sebelum guring pun baca dulu. Nah, habis tuh tutup. Nah, diandak sudah higanya. Wah, nyaman biar insyaallah tuh. Ya. Jadi guringnya itu mendapatkan ampunan dari Allah. Guringnya itu ibadah, guringnya itu mulia, guringnya itu terhormat. Itulah orang muslim, orang mukmin, untuk menjadikan dirinya lebih terhormat, lebih mulia di mata Allah dengan berusaha apa-apa yang menjadi mengarah kepada suatu kemuliaan itu dijalankan, diamalkan. Seperti yaitu baca surah Yasin, baca surah Ad-Dukhan, luar biasa. Man qara'a, nah ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, ya, Rasulullah SAW bersabda pulang, man qara'a Hamim Ad-Dukhan, ya, fi lailatil jumu'ati ghufira lahu. Wah, barang siapa membaca akan Hamim Ad-Dukhan pada malam Jumat, niscaya diampuni baginya segala dosa-dosanya. Dibaca tuh Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat dibaca, ya. Setelah membaca surah Kahfi, kan surah Kahfi kemarin sudah kita membahas beberapa bulan yang lalu, ya. Surah Yasin sudah, ini surah Dukhan, ya, luar biasa. Makanya yang beruntung itu adalah mereka orang yang menghafal Al-Quran, ya, karena mereka kada pakai Al-Quran lagi, sudah sambil guring itu sambil membaca deh. Ya, sambil hendak guring tu nah. Hendak guring tu dah baca ini. Dah pakai
Al-Quran lagi nyaman benar. Sudah hafal semuanya 30 juz. Makanya ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh. Mereka orang yang hafal Al-Quran itu adalah diumpamakan seperti mana keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya mulia sekali. Terhormat mereka itu. Ya, beracun. Ya, beracun dirinya mereka itu. Artinya apa? Kalau sampai kita menyakitinya, kita yang kena. Ya, kita yang kena. Melukainya, kita yang terluka. Menyakitinya, kita yang sakit. Menghinanya, kita yang hina. Karena beracun. Ya, mulia mereka itu yang menghafal Quran ini. Karena mereka perjuangannya luar biasa. Bukan hanya perjuangan di saat dia menghafal dari awal sampai akhir, tapi menjaganya itu Al-Quran. Setelah hafal itu kan menjaganya ini yang susah itu. Yang alih itu menjaganya. Makanya imbalannya, balasannya ya luar biasa bagi mereka yang menghafal Al-Quran. Kalau kita kadang-kala menghafalnya, paling tidak ada beberapa surah itu kita baca, ya dihafal. Kalau kada hafal ya paling tidak dibaca. Seperti surah Yasin kan rancak dibaca. Ya. Kalau kada hafal ya paling tidak dibaca. Dengan kerancakan kita membacanya jadi lancar bacaannya. Itu tahsinul qiraah secara tidak langsung. Dengan terus kita membaca, akhirnya ada tahassan, memperbaiki bacaan-bacaan kita. Kalau kita jarang-jarang membaca, akhirnya maka tidak kenal huruf-hurufnya. Akhirnya sekali membaca kaku. Ya, sekali membaca kaku, enggak lancar. Nah, disitulah yang perlu dengan belajar tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan. Tapi kalau selalu kita membaca, ini secara tidak langsung. Jadi ada pelajaran di dalamnya. Ya, kita merasa kada nyaman ini kayak kada pas ini, jadinya akhirnya dipas-paskan, oh jadi sampai pas. Jadi ada dari sisi pelajarannya dapat, dari sisi manfaatnya dapat. Ya. Luar biasa. Malam Jumat dibaca ghufirallahu, diampuni. Bukan la'allallah yaghfir lahu, semoga Allah mengampuni, bukan pakai la'alla lagi. Ghufirallahu. Ya, langsung isim majhul ini. Ya, mabni majhul. Ghufirallahu. Ya, maka langsung diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang membaca surah Dukhan tersebut pada malam Jumat. Ya, habis. Itu yang kedua. Jadi intinya boleh dibaca pada malam Jumat. Di mana manfaatnya? Maka mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh dibaca pada malam-malam, setiap malam. Ya, mungkin suatu malam di sini boleh malam Sabtu, boleh malam Minggu, boleh malam Senayan, boleh malam Selasa, malam Arbi'ah, malam Kamis. Ya, terserah pian. Kapina hendak ya hati itu untuk baca langsung. Jangan kena. Ya, apabila ada petunjuk di situ, ya kayaknya hendak membaca surah Dukhan, langsung aja baca. Ya, mau malam apa saja, kedua apa, ya bebas. Ya. Tapi kalau malam Jumat, faedahnya Allah akan mengampuni dosanya. Kalau malam selain malam Jumat, ya maka bedanya adalah malaikat yang memintakan ampunan kepada Allah. Bukan 1-2 malaikat, tapi 70.000 malaikat memintakan ampunan kepada Allah sampai pagi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani fil Kabir, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatil jumu'ati au yaumil jumu'ati banallahu lahu baitan fil jannah. Masya Allah. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca surah Ad-Dukhan, kapan itu? Pada malam Jumat, atau kalau itu ada pilihan, atau pada harinya. Kalau kadang-kala malamnya bisa dibaca pada siang harinya. Malamnya bibai, malam Jumat itu malam membunuh Yahudi bibai. Kada sawat lagi, sudah kada terpikir lagi baca Quran bibai. Pokoknya malam jihad itu bibai, kada disia-siakan bibai. Itu. Yang masih memandang malam Jumat itu malam membunuh Yahudi, ya 40 Yahudi terkepai di situ.
Ya, aduh, hai. Ujar mamahnya apa gerangkai bunuh Yahudi je. Nang semalam aja belum dikuburakan je. Sudah hendak membunuh lagi. Kayak apa ini? Artinya apa? Ya, ini ujar-ujarnya yang menggauli istrinya pada malam Jumat itu sama dengan membunuh 40 ekong Yahudi. Nah, itu maksudnya. Makanya ini malam jihad je. Malam jihad membunuh Yahudi. Padahal ujar Nabi, kalau kita melihat daripada sabda Nabi, malam Jumat itu bukan malam itu yang seperti mana diidentikan oleh orang-orang banyak. Ya, bunuh Yahudi, bunuh Yahudi, bunuh Yahudi. Bukan. Tapi malam Jumat itu adalah malam sholawat kepada Nabi. Ya, karena memang ada sabdanya. Rasulullah SAW bersabda, ya, ikra'u, ya, atau aksirus salata alayya fi yaumil jum'ati atau fi yaumil gharra wa fil yaumil azhar, ya, fi lailatil gharra wa fi yaumil azhar, ya, ai kama qala Rasulullah SAW. Ya, artinya banyakilah sholawat kepadaku fi lailatil gharra, di pada waktu malam Jumat. Ya, gharra, ya, gharra itu gurran muhajjalin, malam bercahaya gitu. Wa fil yaumil azhar, ya, dan pada siang hari Jumat yang diumpamakan seperti mana bunga harum gitu. Kalau malam diumpamakan dengan warna putih yang indah, gurrah muhajjalin. Kalau azhar, zahra, bunga melati yang harum. Jadi malam istimewa, malam Jumat atau siang Jumat. Baca solawat, dibanyaki solawat kepada Nabi SAW. Ini Rasulullah bersabda seperti itu. Cuman ada juga orang yang mengidentikan seperti itu. Ya, kadang-kawan intinya kadang-kawan bebejer. Ya, soalnya orang begawe di luar, buliknya itu hari Kamis. Nah, ada kawan lagi bebejer, ada waktu seminggu sekali. Ya sudah. Ya, esoknya, kadang-kawan malamnya, esoknya ada pilihan. Wajar Nabi, amunnya kadang-kawan malam, hauran pada malamnya, esoknya ada waktu. Ya, sehabis melaksanakan sholat duha jam 9 baca surat duha, atau pas lagi di masjid bawa Quran ke masjid. Ya, takutnya di masjid kalau ada Quran yang bisa dibaca untuk umum. Ya, bawa di masjid, buka di situ. Ya, ujar Nabi SAW, niscaya diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala baginya itu rumah di dalam surga. Waduh. Kalau sampai seminggu sekali kita baca surah Ad-Dukhan, berarti banyak kita punya rumah di surga itu. Ya, satu kali kita baca baik malam ataupun siang di hari Jumat, ya, banallahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan istana, bukan rumah-rumah tipe 45 lagi. Bukan pun, jangan dipikir rumah tipe 21 BP 1 kamar itu. Ya, tipe 45 2 kamar. Ya. Ini tipenya bukan pakai tipe-tipuan lagi, gesran istana. Bayangkan kalau istana itu sudah megah berarti. Ya, itu kalau istana itu kayak rumah-rumah klasik, rumah-rumah mewah. Ya, rumah-rumah top. Nah, itu gesran baitan fil jannah, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya satu istana, sebuah istana, ya, di dalam surga. Allahu Akbar. Anak kita ada berapa nih? Anak kita ada 12. Ya, lagi kita hadiah itu gasar fil jannah. Nanti malam Jumat ini baca, malam Jumat ini baca, hari Jumat ini baca, terus berapa banyak kita istana di dalam surga. Allahu Akbar. Jadi orang sugih. Makanya kita jangan cari sugih di dunia. Kalau cari sugih di dunia, pian memperbanyak rumah, memperbanyak villa. Vilanya ada di Tenggarong, vilanya ada di Balikpapan, vilanya ada di Samarinda,
berapa pian harus keluarkan itu uang untuk biaya kebersihan, biaya banyu, biaya listrik. Iya kalah, banyak biayanya itu. Apalagi villa, ya, satu villanya sudah nalini. Karena cukup 1-2 ikung pembantu. Kalau satu pembantu rumah seganal ini 1 minggu ampi, ya, ada sanggup lagi nya untuk ngepel saja kada sanggup. Cuman saikung aja membantunya. Tapi ketika kita mendapatkan istana di dalam surga, banyak istananya, tidak pakai lagi kita ada pembantu-pembantu di sana. Tidak harus kita bayar listriknya, nggak harus kita bayar airnya, sudah difasilitasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal menikmati di sana. Ya Allah ya Rabbi. Logikanya kalau kita nih mau ke Jakarta, di Bogor ada villa, enak. Mau ke Jawa, ke mana, ke Malang, di Batu ada villa, enak. Masya Allah, hidup nyaman benar, ada villa di mana-mana. Ya, mau ke Bali, di sana ada villa juga di Bali. Waduh, nyaman. Di surga lebih nyaman lagi pian. Kada pakai harus memikirkan bagaimana biaya kebersihan, biaya ini apa namanya listrik, biaya banyu, pajak dan sebagainya. Dah. Ya, pokoknya sudah tinggal menikmati saja. Cari kekayaan nanti di akhirat. Jangan di sini. Kalau di dunia itu ya kalau diberi oleh Allah jadi orang sugih, beri kekayaan, alhamdulillah. Gitu. Ya, ada diberi jar sana 1 hektar. Ya, Sagan Habib, Sagan Kabun sana. Ya, alhamdulillah. Ya, kita nikmati kalau dapat diberi. Kalau kada diberi, alhamdulillah, mengurangi beban. Nah, gitu. Nah, tapi kalau di akhirat perlu kita. Kenapa perlu banyak rumah, perlu banyak istana, perlu banyak lahan, perlu banyak tempat? Karena kita selama-lamanya akan hidup di sana. Kalau di dunia ini stumat aja. Stumat kita ni kada tahu, apalagi musim corona seperti ini. Sehari terdengar sampai satu kampung itu ada berapa? 2, 3, 10. Allahu Akbar. Semalam hari Senayan semalam itu teman-teman saya ustadz itu ada 5 meninggal. Itu baru ustadznya, belum yang lain-lainnya. Yang terekspos itu belum lagi, yang belum terekspos. Coba bayangin, banyak wah ini. Ya, mana yang anom-anom pulang yang meninggal, yang tua-tua kuat-kuat. Aneh juga, masya Allah. Makanya yang banyak ke masjid yang tua-tua, percaya dirinya. Aduh, luar biasa benar. Yang anom-anom banyak meninggal ini. Ya. La ilaha illallah. Jadi untuk akhirat harus banyak kita. Investasi harus banyak. Iya, banyak harta di sana. Caranya seperti ini, duduk di majlis. Pian tahu nggak duduk di majlis ini manfaatnya kayak apa? Ini cara untuk menjadi orang sugih di akhirat. Cara kita untuk menjadi orang sugih di akhirat itu bukan begawai-begawai kayak kita jadi orang kantoran, bisnis dan sebagainya. Ini nih, bisnisnya kita dengan Allah, tijaratan dan tabur. Berbisnis dengan Allah yang akan menghasilkan untung tidak terhingga untungnya. Kata Rasulullah SAW, man jalasa ma'al ulama sa'atin. Siapa yang duduk bersama ulama, lawasnya ya 2 jam. Lawasnya 2 jam. Au akala ma'ahu luqmatain. Atau berusaha makan bersama ulama itu minimal 2 suap. Kadakawa 1 nampan, paling kada 1 meja makan. Kadakawa 1 meja makan, 1 ruangan. Disempatkanlah selagi ada kesempatan. Di mana ada majlis nih, oh malam Jumat adanya Habib Muhammad, sempatkan hadir sana. Ya, pas makanan umpat makan di situ, berkah kumpul dengan para ulama, para habaib. Karena apa? Makannya saja dihitung oleh Allah. Dihitung apa? Dihitung ibadah, dinilai ibadah. Au akala ma'ahu luqmatin, au sami'a minhu kalimatain. Ya, atau mendengar di majlis ilmu seperti ini minimal 2 hukum dapat, 2 kalimah. Ya. Oh, saya dapat tadi dari Habib apa gerak? Yang pertama aku dapat ya berkah surah Yasin. Rasulullah menyampaikan surah Yasin makuri Allah. Surah Yasin itu sesuai dengan yang diniatkan. Jadi dari situ saya mendapatkan ilmu. Artinya saya akan baca surah Yasin diniatkan karena Allah, tapi manfaatnya untuk ini, untuk ini, untuk ini, berkahnya untuk ini, untuk ini, untuk anak saya supaya anak saya pintar hafidz Quran, diberikan foto dan sebagainya. Bacakan surah Yasin di situ. Tidak apa-apa, boleh.
kita tetap minta kepada Allah berkahnya daripada surah Yasin. Oh, dapat itu. Kemudian apa lagi? Aku dapat lagi, sebuting lagi. Ujar Habib tadi menyampaikan dari Rasulullah SAW, siapa yang membaca surah Dukhan pada malam hari, terserah malam apa saja, maka ada 70.000 malaikat memintakan ampunan kepada Allah sagan orang tersebut. Masya Allah, ya, mulia benar. Aku amalkan ini. Dapat itu. Dari mana tuh? Dari majlis, bukan dari Google. Ya, dari majlis. Aku datang seorang ke majlis itu. Aku duduk dengannya. Masya Allah. Ya, sami'a minhu kalimatin a'tahullahu, ya, jannatin, maka Allah akan memberikan 2 surga kepadanya. A'tahullahu jannatin, kata Rasulullah akan diberikan oleh Allah 2 surga kepadanya. Wa kullu jannatin, 1 surganya itu mithlu dunya marratain, ya, diumpamakan seperti 2 dunia. Mislu dunya marroten, seperti, ya, perumpamaan 2 kali ukuran dunia ini. Coba bayangin, itu 1 surganya. Jadi 1 surga kita dapatkan kalau di ukuran dibandingkan dengan dunia itu 2 kali lipat dunia. 1 kali 1 surganya, kita dapat 2 surga, berarti 4 kali ukuran dunia. Waduh, kekayaan kita 4 kali ukuran dunia. Aduh, Masya Allah. Kalah nyisak. Tuan tanah kita kalah. Aduh, tuan tanah kita menguasai air putih aja. Ini kita dapat 4 kali ukuran dunia. Masya Allah. Bagi siapa itu? Allah berikan bagi orang yang duduk di majlis ilmu. Masya Allah, luar biasa, sugih. Makanya ini terbukti. Belum, ini di akhirat, ya, di akhirat. Belum di akhiratnya itu orang yang hadir ke majlis ilmu akan Allah sugihkan. Jangan dikira pian sia-sia hadir duduk di majlis seperti ini. Tidak. Ya, ada, terjadi. Waqi' ini terjadi. Cerita kenyataan, ya, di Baydo ini Yaman Utara ada sebuah majelis. Di situ majelis Al-Habib Muhammad Al-Haddad, ulama besar, ya. Salah satu jamaahnya itu kadang ada yang datangnya itu sengaja kedudi, dia di belakang duduknya itu. Salah satu jamaah belakang kedudi dia, ya. Kalaunya kekawalannya meminta, pian ke muka katanya, ya, kataku di sini aja, karena, ya, orang ini miskin, ini supan kalau sampai, ya, maju ke muka itu supaninya. Dia karena sadar diri kalau dia ini orang miskin, aku ini makanya paling belakang aja duduknya, supan aku, biar buahnya itu yang di muka-muka itu yang sugih-sugih atau yang nyaman-nyaman hidupnya lah, aku di belakang aja orang miskin. Orang miskin dan ngarannya miskinah ngarannya, bibinian ngarannya miskinah, dan orangnya miskin, tapi katuju hadir ke majlis ilmu. Ya, apa coba? Istiqomah dan kada mauinya maju ke muka. Kenapa? Aku ini orang miskin, sudah ngarannya miskinah, miskin pula aku tuh orang miskin. Pandaku kalau ke muka, biar aku di sini aja. Makanya aku datang ke Dudi, biar kada disuruh orang ke muka. Masya Allah. Sampai pada akhirnya orang ini meninggal. Ditakulilah sama gurunya. Biasa tuh ada orang tuh yang datangnya ke Dudi itu beberapa minggu ini kadada aku melihatnya. Kemana sih dia? Coba takut nih. Dicari-cari sama kakawalannya, ternyata meninggal. Kada lawas. Salah satu kakawalannya itu melihat inya dalam mimpi. Ini kisahnya kisah bujuran. Melihat inya lewat mimpi, dalam mimpinya kan bisa aja kita melihat guru soleh lewat mimpi kita, kan bisa aja, karena kita biasa berdapat dengan sidin. Nih, pas sidin ke Banjar seumpama 1 bulan kegandangan, kita bisa ke mimpi. Guru sehat ke pian? Sehat. Pian masih di Banjar kah? Kayak apa kabar? Baik jar. Bila bulik esok kayak bujuran, tahu-tahunya mimpi. Oh, aku ini mimpi ya. Mimpi bisa jadi seperti itu. Begitu melihat
Ya, kekawalannya tadi itu si miskinah ini dia di alam barzah, di alam kubur. Alam kubur itu kan alam barzah. Ya, alam barzah belum ke akhirat, itu belum. Alam kubur itu belum sampai ke akhirat, itu baru permulaan. Pos pertama, ujar Nabi, al-qabru awwalu manzil min manazil akhirah. Kuburan itu adalah pos pertama daripada pos-pos akan menuju ke akhirat. Oh, pos pertama belum lagi ke akhirat. Makanya di alam kubur itu masih ada orang yang beribadah, ada. Ya, masih bisa. Kalau di akhirat kada kawal lagi ibadah, tinggal mengutiki hasilnya aja lagi. Ya. Jadi luar biasa. Melihat kekawalnya tadi itu si miskinah tadi nih, ya, bebinian yang miskin tadi ngarannya si miskinah dan orangnya miskin. Jadi kayak ratu ini tuh. Pakaiannya pakaian ratu, bajunya baju ratu. Wah, sugih, emas banyak sini. Wah, jalan kayak orang sugih itu, Bang. Beda kalau jalannya orang sugih dengan jalannya orang miskin tuh, bisa pokoknya kas sama wa sumur bor, antara langit dengan sumur bor tuh, Bang. Lain kalau orang miskin biasa jalannya itu sangat biasa. Orang sugih, gayanya. Yang sugih tuh, Bang. Jadi kayak orang sugih, senang. Ini hanya di alam barzah, senang ini. Terlihat luar biasa, senang sini. Kenal, ini kekawalannya kenal. Ini si miskinah aja. Di kiaunya, hai miskinah, assalamualaikum miskinah, miskinah. Kada mau sidin, ya, paling kada mau. Hei, ya miskinah, kada maunya, kada dihiradinya kawalannya. Akhirnya si kawalannya itu, ya, menjawil sidin. Assalamualaikum ya miskinah, anti miskinah. Ya, kamu ini kan miskinah kalah bahasa kitanya itu. Dia melihat walafu maaf. Kan lama kuntu fid dunya ana miskin. Ya, wa ismi miskinah. Dulu semanja aku di dunia, aku ini miskin dan ngaranku miskinah. Bujur jarpian. Walakin al-an, akan tetapi sekarang wahini ya, sarat kuntu ghaniyan. Wah, ini aku menjadi orang sugih. Karena miskin lagi, aku menjadi orang sugih. Masya Allah. Ma ba'duka sirta ghaniyan. Apa yang menjadi sirti ghaniyan? Kamu ini menjadi sugih itu apa? Ya, majalisul ilm, majlis ilmu. Itulah yang mengolah aku sugih, itu majlis ilmu. Majlis yang dimana aku selalu berandak di situ, ternyata itulah yang mengolah aku di barzah ini sugih. Allahu Akbar. Belum di akhiratnya sudah sugih, raudhah min riyadil jannah, sebuah taman daripada tamannya surga. Belum lagi ke akhiratnya, apalagi di akhiratnya tambahnya lagi. Subhanallah, ini keuntungannya nah. Pian kawa berdudukan di majlis seperti ini, tidak terhingga. Inilah cara mengolah diri kita ini menjadi orang sugih. Tapi sugih di akhirat sana. Iya, kalau sugih di dunia ini kada prioritas. Kalau memang Allah takdirkan sugih kayak Haji Ishak, ya alhamdulillah, fabiha wa ni'mah. Ya, kalau digunakan untuk ibadah, masya Allah, itu akan mengantarkan kita kepada kenyamanan dunia dan akhirat. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa menjadikan selalu setiap waktu-waktunya itu investasi akhirat dan menjadi orang sugih nanti di sana. Amin insyaallah ya rabbal alamin. Ya, berikutnya insyaallah kita akan membaca surah Alif Lam Mim Sajdah. Ya, Alif Lam Mim Sajdah ini yang biasa dibaca subuh Jumat. Nah, subuh Jumat kita biasa. Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Ya, dan seterusnya. Ini guru soleh, guru kita nih yang apabila kita bahas banyak faedah-faedah di dalamnya. Nanti guru kita nih, imam besar kita nih, wah, jadi itu makanan aku jadi. Emang setiap subuh di sini kelak jadi. Makanya kita esok aja minggu yang akan datang kita bahas. Mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat.